Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan jika pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan duduk sehidangan dengan Tuhan dalam ibadah perjamuan kudus. Sebelum memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu pada kami Tuhan. Jika pada malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat rumah tangga kami masing-masing dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami boleh bersama-sama memuji, membesarkan Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan bahkan bersehidangan dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati pelayan-pelayan-Mu, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Dan semua kami dimanapun kami berada, Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami dan setiap pergumulan kami. Kami berdoa Tuhan untuk bumi kami yang sedang dilanda permasalahan pandemi ini Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang mau segera menyelesaikan sehingga kami boleh bersama-sama kembali beribadah di gereja-Mu yang kudus bersama-sama seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, ini setiap kami Bapa, kami rindu memuji membesarkan Engkau. Haleluya. Kita hampir kata Allah yang Maha Kudus. Terima kasih buat salib Tuhan, telah menyelamatkan setiap kami. Jikalau salib telah menyelamatkan kami 2000 tahun yang lalu, maka salib-Mu juga memberi kekuatan bagi kami saat ini Tuhan, di tengah-tengah permasalahan ini. Haleluya. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu.
keselamatan yang besar bagi setiap kami Tuhan. Bagiku ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Haleluya, syukur terima kasih Tuhan buat salibmu Yesus. Haleluya, di setiap kami Tuhan malam hari ini angkat suara kami bagimu, berikan hati kami Tuhan, selidiki setiap hati kami Yesus. Haleluya, haleluya, kita akan memuji membesarkan nama Tuhan lebih lagi, sebab Dia yang telah membebaskan kita dari segala belenggu dosa, segala belenggu sakit penyakit, dan segala belenggu permasalahan hidup ini. Mari kita bersorak-sorai lebih lagi buat Dia. Haleluya. Bersorak-sorak hai umat pilihannya, bertepuk tangan hai umat tebusannya, sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Kita pujikan dari awal, katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat pilihannya. Oh, sorak-sorai bertepuk tangan hai umat tebusannya, sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini kami bersuka Tuhan, bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Katakan sebab Dia bebaskan, sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diri
Yesus Juru Selamat manusia. Terpujilah Allah, Yesus Juru Selamat manusia. Kita akan memuji membesarkan Tuhan lebih lagi, kita bersuka cita lebih lagi. Haleluya. Membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya bagi setiap kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mau berikan tanah hati yang terbaik untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Biar firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini boleh menguatkan setiap kita, mengubahkan setiap kita menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan, memberikan tanah hati terbaik kami. Ubahkan kami Tuhan
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu, Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengar memberkati kita semua. Dalam nama Yesus Kristus, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya. Firman Tuhan pada saat ini kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kemana Engkau pergi? Aku tidak tahu. Bagaimana aku tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu sudah mengenal Dia dan telah melihat Dia. Tuhan Yesus pernah mengingatkan 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya, pada pengikut-pengikutnya, pada rasul-rasulnya, supaya para rasul, para pengikut Tuhan Yesus Kristus tidak boleh gelisah, tidak boleh susah, tidak boleh resah, dan tidak boleh cemas dalam menghadapi apapun. Karena Tuhan sangat tahu, Tuhan menganjurkan supaya murid-muridnya terus percaya kepada Allah dan percaya kepada dirinya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, supaya murid-muridnya tidak akan pernah tergoncangkan iman dan percayanya. Pada saat mengikut Tuhan tidak akan bimbang, tidak akan pernah takut, karena yang membawa murid-murid Tuhan itu, pengikut-pengikut Tuhan, yaitu pilihan Tuhan sendiri. Kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu bukan kuat, bukan gagah, bukan kemampuan, bukan kepandaiannya, tetapi panggilan. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus pada Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-44. Kamu tidak akan pernah dapat datang kepadaku jikalau Bapa di surga tidak memanggil kamu, tidak menarik kamu.
dan aku akan membangkitkan engkau pada akhir zaman. Jadi disinilah menyatakan dalam kehidupan kita, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus karena Allah Bapa di surga telah menarik hati setiap kita pada saat itu, pada para rasul-rasulnya itu, para pengikut-pengikutnya itu datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat ini kita masing-masing telah ditarik hati kita untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan untuk menerima apa yang dilarangnya, supaya kita tidak akan pernah gelisah, kita tidak pernah susah, dan juga kita akan mengikuti akan anjuran yang dianjurkan Tuhan, tetap percaya kepada Allah Bapa di surga dan juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus memberitahukan atau menyatakan, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus mengatakan, kalau tidak demikian tentu aku mengatakannya. Jadi apa saja yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu semuanya adalah hal-hal yang pasti. Jadi di sana sudah ada tempat tinggal bagi orang-orang percaya. Itu dianjurkan 2000 tahun yang lalu pada saat itu kepada murid-muridnya yang percaya. Demikian juga pada saat ini, kita yang ada di tempat ini, kita juga seperti para rasul atau pengikut Tuhan pada saat itu. Kita pun juga menerima janji yang sama. Kalau dulu Tuhan Yesus berfirman melalui dirinya sendiri, kalau pada saat ini Tuhan Yesus berfirman melalui Alkitab yang baru kita baca bersama-sama ini. Dan Tuhan Yesus Kristus mengingatkan, Tuhan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Ini adalah janji Tuhan Yesus Kristus, janji Sang Mesias, Sang Raja Penyelamat bagi murid-muridnya atau bagi pengikut-pengikutnya. Tuhan Yesus Kristus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya tanpa terkecuali yang percaya kepadanya. Dan apabila Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi kita dan telah menyediakan tempat bagi kita, Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali, akan turun dari tempat di mana Bapa di surga berada, dan untuk menjemput kita semuanya. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dan pada saat itulah juga mengingatkan kehidupan kita, kalau kita sampai pada saat ini kita bisa terus bersama-sama dengan Tuhan, itu semuanya oleh kasih karunia, anugerah dan rahmatnya yang luar biasa, yang telah ditaruh di dalam kehidupan setiap kali, sehingga kita bisa mengingat apa saja yang pernah Tuhan katakan kepada murid-muridnya dahulu, kalau pada saat ini kepada kita semuanya yang hadir pada saat ini. Dan pada saat ini juga diingatkan bahwa ada seorang murid Tuhan yang menanyakan, Tuhan, bagaimana kita tahu ke tempat Engkau pergi, karena kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jawab Tuhan Yesus Kristus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi mengingatkan Tuhan Yesus Kristus adalah salah satunya jalan menuju Allah Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri mengingatkan kita adalah sumber dari kebenaran. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah Bapa di surga. Jadi Allah Bapa di surga tidak melihat kita sebagai manusia berdosa, karena firman Tuhan juga mengatakan dalam Roma juga mengatakan bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah. Inilah
Jadi di sini setiap kita yang sudah berdosa, Tuhan Yesus Kristus dari surga turun ke dunia ini yang ilahi menjadi manusia yang seperti kita ini untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Supaya kita orang berdosa diampuni, dibenarkan, dan ditebus segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga Bapa kita di surga melihat kita, yaitu Tuhan seakan-akan melihat Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah memilih kita menjadi miliknya, menjadi umat kesayangannya, dan menjadi biji matanya, dan menjadi warga kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya. Maka oleh sebab itulah pada saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita tetap percaya, tetap beriman, tetap yakin. Jangan sampai tergoyahkan oleh angin pengajaran dari siapapun, dari apapun. Jangan sampai mengganggu iman kita sepanjang umur hidup kita sampai selamanya. Karena itulah yang sudah ditetapkan dan dijanjikan oleh Tuhan. Saya ulangi lagi, kalau Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini perlu kita ingat, jangan sampai kalau dunia mengajak atau menarik kita untuk ikut dunia, jangan sampai kita tertarik, jangan sampai kita mengikuti jalan yang diajarkan oleh dunia, jalan-jalan atau ajaan-ajaan yang diberikan oleh dunia. Karena dunia tidak bisa menyelamatkan kita, siapapun yang ada di dunia ini. Apalagi dunia sudah diserahkan oleh kuasa jahat. Jadi siapapun yang ada di dunia ini sudah di bawah atau sudah dibelenggu oleh kuasa jahat. Jadi sekalipun mereka pada saat ini mendapatkan berkat yang besar, kedudukan yang tinggi, dan lain-lain, mereka pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Karena tanpa Kristus tidak ada pengampunan. Dalam Yesus Kristus tidak ada pembenaran. Dan tanpa Tuhan Yesus Kristus tidak ada penebusan. Kalau zaman Taurat, di situ dikatakan orang yang ingin ditebus dosanya harus mempersembahkan kambing domba atau lembu sapi. Tetapi pada akhir zaman, pada saat Tuhan Yesus Kristus datang, maka orang-orang percaya tinggal percaya kepada Tuhan, diampuni satu kali untuk seterusnya dan selama-lamanya. Siapakah Tuhan Yesus Kristus itu? Karena firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada saat ini kalau firman Tuhan mengatakan sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku, yaitu mengenal Allah. Sekarang ini kamu sudah mengenal Dia dan telah melihat Dia. Dan pada saat ini kita menjadi yakin siapakah Yesus Kristus, yaitu anak Allah yang hidup, anak Allah yang berkuasa, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, yang menyertai orang-orang yang percaya kepadanya melalui Roh Kudus-Nya, diutus turun ke dunia ini untuk menggantikan Tuhan, untuk mengajar, mengingatkan, dan menolong orang-orang percaya pada akhir zaman ini. Karena pada akhir zaman ini namanya masalah, segala perkara yang ada sering terjadi di luar prediksi kita. Kita menginginkan apa yang terbaik, ternyata kadang-kadang yang
tidak baik itu datang mengganggu kita dan menyerang kita sehingga sering kita tidak berdaya. Tapi oleh kuasa anugerahnya Roh Kudus yang telah memberi kekuatan bagi kita, akhirnya kita bisa kuat seperti pada saat ini kita boleh sama-sama beribadah ini. Itulah firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu kiranya menjadi berkat bagi kita yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Bapa kami yang di surga, dan biarlah firman-Mu ada tinggal tetap dalam kehidupan kita masing-masing sampai selamanya. Bapa kami yang di surga, selanjutnya Tuhan hamba berdoa buat hamba-Mu, Bapak dan Ibu Gembala kami, Tuhan memberkati kesehatannya dan pelayanannya, dan rumah tangga rumah keluarga besarnya, dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati kita semuanya yang hadir pada saat ini. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati bangsa dan negara kita yang tercinta, Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati para pejabat tinggi dari pusat sampai ke daerah-daerah. Dan Tuhan Yesus Kristus yang akan menyingkirkan, menjauhkan dari kuasa Corona ini, sehingga kuasa Corona tidak akan mengganggu umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Karena orang yang sudah percaya kepada Tuhan, hidupnya dibungkus oleh darah Yesus Kristus, menjadi perisai, menjadi tameng, menjadi pelindung dalam kehidupan orang percaya. Sejak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai seterusnya dan selama-lamanya. Sekarang kita masuk ke sakramen perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dan anggur itu. Kita akan memperkatakan perkataan iman ini bersama-sama. Dalam nama Yesus, aku percaya. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya, oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, kelimpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan naikkan pujian salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku diampuni oleh darah Yesus. Sekarang kita angkat roti itu dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman-Nya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terimalah dengan percaya dan makanlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita naikkan pujian ini. Mari mengangkat cawan itu tinggi-tinggi dengan tangan kananmu. Salibnya, salibnya, selama dosaku diampuni oleh darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Terimalah cawan itu. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang buka tanganmu, bersyukurlah atas korban-korban yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Haleluya. Sekarang buka tanganmu. Terimalah berkat perjamuan kudus. Sesungguhnya segala dosa dan kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kuasa darah Yesus membungkus hidupmu. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkatilah hidupmu dan keluargamu, anak dan cucumu hari ini sampai selama-lamanya. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu, tak kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku
pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Yesus, terima kasih. Lepaskan berkat-Mu Tuhan bagi kita semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberikan kasih karunia anugerah, rahmat dan berkat-Nya dari surga. Dan Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera, sukacita, sukaria, ketenangan dan ketentraman hari ini, besok seterusnya sampai selama-lamanya. Dan kami sambut berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima